Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan shalom. Setiap orang tua katong pasti berkeinginan agar anak-anak kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan inilah alasan dalam nats pembacaan kita di saat ini, orang-orang datang membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Menurut sebagian, anak-anak ini mereka masih ada dalam tahap pertumbuhan. Mereka masih kecil, mereka masih menyusu dan belum bisa untuk berjalan sendiri. Artinya, mereka masih bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Murid-murid Yesus, mereka malah menghentikan dan memarahi orang-orang yang membawa anak mereka kepada Tuhan. Mungkin saja para murid mengira kalau orang-orang itu akan mengganggu waktu dan tenaga Yesus. Atau mungkin juga karena mereka menganggap bahwa anak-anak yang mereka bawa itu tidak pantas untuk datang kepada Yesus. Apapun alasannya, Yesus keberatan dengan anggapan bahwa anak-anak itu tidak penting. Justru malah ia memanggil dan meminta mereka untuk tidak menghalang-halangi anak-anak itu untuk datang kepada Yesus. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-16, Yesus menyambut siapapun yang datang kepada Yesus tanpa mempedulikan usia. Entah itu dia anak kecil ataupun orang dewasa. Yesus tidak pernah memandang siapa kita ketika kita mau datang dengan kerelaan hati kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika anak-anak datang kepada Yesus, mereka datang dengan kesederhanaan mereka, mereka datang dengan keriangan mereka, mereka datang dengan ketulusan hati mereka. Dan aspek yang paling penting adalah mereka percaya tanpa rasa takut yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Anak-anak itu mereka yakin bahwa Yesus akan menerima dan memperlakukan mereka dengan baik adanya. Yesus menginginkan sikap kita sama seperti seorang anak kecil yang menyambut kerajaan Allah dengan penuh sukacita, tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa takut dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang dewasa, kita mungkin mempunyai banyak pertimbangan dan pertanyaan tentang apa itu kerajaan Allah. Sikap ini yang kita miliki dalam mempertanyakan kerajaan Allah sama seperti murid-murid Yesus dan juga orang-orang Farisi yang mempertanyakan bila mana kerajaan Allah itu akan datang. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, mereka menggunakan penilaiannya sendiri, mereka menggunakan tolak ukur mereka sendiri yang sulit dicerna dengan akal sehat mereka. Sehingga Yesus kemudian datang dan menjungkir balikan pandangan itu. Jika ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, ia justru menuntut kita menjadi sama seperti anak kecil. Sebab hanya menjadi seperti seorang anak kecil, sama seperti mereka yang percaya tanpa rasa takutlah yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau katong bicara soal kerajaan Allah, berarti punya kaitan erat dengan baptisan. Sebab orang yang sudah dibaptis atau orang yang sudah dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan Allah, sudah tentu ia akan menjadi bagian dari kerajaan Allah tersebut. Katong semua tahu bahwa oh iya, baptis itu berarti Bapak Ibu Saudara ding beta, katong bawa katong punya anak untuk dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan Allah. Tapi sesungguhnya
yang paling terpenting yang harus Bapak Ibu Saudara ding beta katong ketahui dan katong pahami sebagai orang-orang tua yang akan membawa anak-anak kita untuk dibaptis atau dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan Allah. Katong harus pahami secara baik dan benar apa itu baptisan dan apa makna sesungguhnya daripada baptisan itu sendiri, sehingga katong harus dan mesti membawa katong punya anak-anak untuk dibaptis atau dimeteraikan, sehingga kalau Bapak Ibu Saudara ding beta katong menjadi orang tua yang benar-benar memberikan pemahaman serta katong benar-benar mendidik dan mendewasakan katong punya anak-anak kekasih ini ke dalam pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baptisan berasal dari bahasa Yunani. Baptiso yang dikenal sebagai sakramen Kristiani yang melambangkan pembersihan, yang melambangkan penyucian dosa kita. Dan tujuan baptisan adalah bukan untuk keselamatan saja, akan tetapi tujuan baptisan adalah tanda penyucian hidup dan tanda bahwa kita telah dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan Allah. Ada beberapa makna baptisan yang harus Bapak Ibu Saudara ding beta katong ketahui, baik sebagai jemaat, baik sebagai orang tua maupun orang tua saksi. Katong harus tahu apa sebenarnya makna baptisan, sehingga kalau katong membawa katong punya anak-anak untuk dibaptis atau dimeteraikan, katong tidak menjadi orang yang awam yang hanya sekedar membawa katong punya anak untuk dibaptis lalu selesai itu. Katong punya tanggung jawab juga selesai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, makna yang pertama adalah sebagai tanda pengampunan atau penyucian dosa. Alkitab dia mengajarkan bahwa bagi setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan, maka ia harus dibaptis atau dimeteraikan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan dalam Alkitab, pengampunan dosa itu dilambangkan dengan air baptisan percik yang menggambarkan darah Kristus yang dicurahkan demi dan untuk penebusan dosa kita sebagai manusia. Makna yang kedua, baptisan dimaknai sebagai tanda bahwa saudara dan saya kita telah dimiliki atau kita telah menjadi milik atau kepunyaan Kristus. Dan makna yang ketiga, baptisan dimaknai sebagai tanda bahwa saudara dan saya kita telah memiliki hidup yang baru, hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kesalahan. Dan makna yang terakhir, baptisan dimaknai sebagai tanda bahwa saudara-saudara dan saya kita telah diterima dalam persekutuan bergereja kita. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya, bahkan anak-anak kita harus dibawa untuk dibaptis atau dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian nats pembimbing kita pada bagian kebenaran firman Tuhan di ayat 16, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Secara sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Lukas mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara ding beta bahwa mari saudara katong sambut kerajaan Allah sama seperti seorang anak kecil. Kenapa demikian? Kenapa bukan orang dewasa yang dipakai sebagai tolak ukur dari Tuhan untuk masuk dalam sebuah kerajaan Allah? Kenapa harus anak kecil? Padahal anak-anak kecil mereka tidak memahami dengan benar apa itu kerajaan Allah. Tapi justru Allah justru memakai mereka sebagai contoh for katong semua selaku orang-orang percaya. Berarti ada sisi menarik atau ada sisi yang penting daripada anak kecil atau keunggulan yang terpenting dari anak kecil, sehingga Tuhan mau Bapak Ibu Saudara ding beta katong belajar
dari anak-anak kecil tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa saja nilai plus atau apa saja sisi menarik yang dimiliki oleh anak kecil yang harus kita belajar sebagai orang-orang dewasa supaya kita dapat memahami kerajaan Allah itu seperti apa dan kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, anak kecil itu mereka sederhana. Anak kecil itu mereka polos. Anak kecil itu mereka belum tercemar oleh pikiran-pikiran negatif. Dan anak kecil itu mereka apa adanya dalam melakukan segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan tidak dibuat-buat atau mereka tidak munafik. Yang kedua, anak kecil itu mereka mudah sekali untuk diajar. Apapun yang diajarkan akan mudah sekali terserap dan tersimpan dalam hati dan memori otak mereka, sehingga mereka berbeda dengan kita sebagai orang dewasa yang tidak mau dinasihati, mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung. Kita harus mempertajam pendengaran kita, kita harus mempertajam telinga kita terhadap ajaran firman Tuhan, dan memiliki roh yang mudah diajar, roh yang mudah untuk memahami dan menikmati kerajaan sorga itu ada di dalam bumi ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sifat yang dimiliki oleh seorang anak kecil itu, mereka percaya penuh kepada orang tua mereka. Seorang anak kecil mereka sangat bergantung penuh kepada orang tua mereka. Mereka tidak pernah merasa takut dan khawatir tentang apapun juga yang terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka, karena mereka sangat percaya bahwa orang tua mereka pasti melindungi dan menyediakan segala yang terbaik bagi hidup dan kehidupan mereka. Seorang yang memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan pasti akan mengalami kerajaan sorga di bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Bapa yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu, Dia tahu mana yang baik bagi hidup dan kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia tahu apa yang kita perlukan, dan Dia tahu apa yang kita gumuli dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena Allah kita tidak akan pernah memberikan batu ketika kita meminta roti. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, sifat atau keunikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil, yaitu mereka mudah untuk memaafkan. Tidak mudah bagi kita sebagai seorang yang dewasa untuk memaafkan kesalahan orang lain. Biasanya kita cenderung untuk mendendam, kita cenderung untuk menyimpan sakit hati dan sulit untuk mengampuni sesama kita. Kita berbeda dengan seorang anak kecil. Meskipun mereka ada dan melakukan pertengkaran dalam setiap permainan mereka, tetapi secepat itu pula mereka dapat akur dan kembali untuk saling memaafkan dan bermain satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itulah keunggulan atau nilai plus dari anak kecil yang harus kita contohi, yang harus kita ambil sebagai sesuatu yang baik dan lakukan dalam kita punya kehidupan dari hari lepas hari. Sifat yang sederhana, sifat yang mudah diajar, sifat yang percaya penuh kepada Tuhan dan memaafkan harus dimiliki bagi kita semua selaku orang-orang Kristen, selaku orang-orang persekutuan yang ada dalam jemaat, orang tua, bahkan orang tua saksi yang ada. Kenapa beta bilang demikian? Karena realita yang terjadi dalam katong punya kehidupan, katong memiliki sifat yang angkuh, katong memiliki sifat yang sombong, katong memiliki sifat yang tidak mau menerima pendapat atau kritikan orang lain. Katong memiliki sifat yang tidak mudah percaya untuk segala sesuatu. Bahkan sifat yang suka bikin masalah dengan orang lain, itu melekat dalam katong punya kehidupan selaku orang percaya. Suka cari orang punya kesalahan, dan sifat yang suka simpan amarah dan dendam itu akan ada sebagai katong punya kehidupan orang-orang dewasa. Sifat itu akan sing ada di anak-anak kecil. Katong bisa lihat dalam pergaulan keseharian mereka,
Tiap hari baik di rumah maupun di sekolah, katong bisa lihat bahwa kalau anak kecil itu kalau mereka bermain, lalu mereka baku marah, paling dong baku marah cuma 1 atau 2 jam. Habis itu mereka balik main kembali lagi. Mereka tidak menyimpan dendam, mereka tidak menyimpan amarah dalam hati dan pikiran mereka, sebab pikiran dan hati mereka belum tercemar oleh pikiran-pikiran negatif yang tadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tapi ketong orang dewasa, orang yang tahu dan orang yang mengerti akan firman Tuhan ini, katong justru malah seperti orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang dalam Efesus 4 itu, dia bilang bahwa kalau kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Jangan marah sampai matahari itu dia terbenam. Tetapi yang terjadi dalam katong punya perjalanan kehidupan orang dewasa, katong baku marah sampai matahari ini akan terbenam ulang-ulang. Katong baku marah sampai bertahun-tahun, cuma tegal hal-hal kecil yang sebenarnya katong bisa menyelesaikan dengan baik, katong bisa menyelesaikan dengan pikiran yang dingin. Tapi katong jadi orang-orang yang sama dengan tidak mengerti firman Tuhan, lalu katong baku marah sampai matahari ini dia akan terbenam. Lalu kalau semulai baku marah lain semulai buang muka dari lain, obra lain pun terbaik, bahkan suka cari orang lain punya kesalahan. Padahal katong seng lihat bahwa katong lebih berdosa dari orang yang katong hakimi itu. Katong seng lihat bahwa ada balok yang paling besar di katong punya bola mata, tapi katong lihat selumbar yang ada di katong punya saudara punya mata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini akan terjadi bukan dalam kehidupan pribadi keluarga saja, tapi ini juga akan terjadi dalam kehidupan persekutuan yang ada. Siapa bilang dalam persekutuan yang ada katong lain tidak marah lain? Sifat marah itu hal yang manusiawi, yang sering dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara ding beta. Tapi yang Tuhan mau, bagaimana katong bisa mengendalikan katong punya amarah itu, bagaimana katong bisa mengontrol katong punya amarah itu, supaya katong menegur katong punya saudara seiman dengan kasih, supaya jangan katong marah sampai matahari ini akan terbenam ulang-ulang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan cuma soal itu saja saudara. Realita yang terjadi dalam katong punya kehidupan orang dewasa, katong tidak mau untuk digurui, katong tidak mau untuk dinasehati, katong tidak mau untuk diperintah, katong tidak mau untuk diajar, atau tidak mau untuk menerima kritikan dan pendapat daripada orang lain. Terkadang kalau orang perintah saudara atau orang kritik saudara, katong seng mau dengar, katong pura-pura acuh. Bahkan katong pura-pura menutup telinga untuk setiap apa yang orang bilang for katong. Padahal sesungguhnya kritikan dan masukan dan pendapat serta kritikan yang pedas dari orang lain itu sangat penting untuk merubah katong punya sikap, sangat penting untuk merubah katong punya sifat yang tidak bagus itu. Kritikan dan pendapat serta masukan daripada orang lain itu juga bisa bikin saudara-saudara ding beta katong untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang maju, orang yang tadinya di belakang tidak baik, tapi katong bisa menjadi orang yang baik ke depannya kalau katong mau menerima kritikan dan pendapat daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak pernah katong ketemu dalam perjalanan katong punya kehidupan bahwa orang yang sukses itu dia sukses secara tiba-tiba atau dia sukses secara instan. Tapi orang yang sukses itu pasti dia melewati banyak proses yang panjang dan begitu sulit. Pasti sudah banyak kritikan-kritikan pedas yang dia terima, dan itu menjadi motivasi yang sangat berguna untuk membangun katong punya hidup supaya lebih baik dari yang hari sebelumnya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ding beta katong mau jadi orang yang sukses, katong mau jadi orang-orang yang menikmati kerajaan sorga itu di bumi, maka katong harus hidup, buka hidup ini untuk orang lain kritik.
Buka hidup ini untuk menerima pendapat dari orang lain. Walaupun terkadang kritikan dan pendapat orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang katong harapkan. Walaupun terkadang kritikan dan pendapat orang lain itu sangat pedas atau tidak enak untuk katong dengar. Tetapi mari, kalau katong mau jadi orang yang sukses, orang yang menikmati kerajaan sorga ini di bumi, maka katong harus membuka diri, katong harus membuka pikiran, katong harus membuka hati untuk menerima kritikan-kritikan dan pendapat serta masukan daripada orang lain itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, katong punya tugas dan tanggung jawab untuk membawa katong punya anak-anak ini untuk dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan Allah. Karena firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 ini merupakan amanat atau perintah dari Tuhan supaya katong jadi orang yang tidak menghalang-halangi katong punya anak-anak dalam mengenal Tuhan. Supaya katong punya anak-anak ini juga mereka dapat bertumbuh dan mengalami karya Tuhan dalam mereka punya perjalanan hidup ke depan. Tuhan begitu sayang dan mengasihi mereka. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga sangat menyayangi dan mengasihi katong punya anak kekasih yang hari ini akan dibaptis atau dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan Allah. Katong percaya bahwa setiap pribadi orang tua dan para saksi sudah menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan dengan iman mereka yang teguh. Dan kita percaya bahwa katong juga semua selaku satu persekutuan jemaat yang ada dalam GKPI Negeri Paso, katong juga sudah siap untuk menyambut katong punya anak kekasih ini ada dalam katong punya persekutuan. Dan terlebih daripada itu, sebagai orang Kristen, katong sudah siap untuk menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil yang menyambut dengan hati yang bersih, dengan hati yang tidak ada dendam dan amarah dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bilang, berbahagialah kita yang menyambut kerajaan Allah seperti menyambut anak-anak kecil dengan iman yang teguh, lebih teguh dan sangat teguh kepada Tuhan Yesus Sang Pemilik hidup. Karena Dia sudah menyediakan banyak tempat di sorga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang beribadah, yang berdoa, yang bersyukur, yang memuji, yang memuliakan Tuhan, bahkan yang melayani Tuhan dengan pekerjaannya. Karena katong adalah milik Tuhan dan katong akan mendapat tempat di sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau katong diberikan kesempatan untuk berdoa, kalau katong diberikan kesempatan untuk beribadah, kalau katong diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, entah itu dia sebagai koordinator dalam rayon, entah itu dia sebagai pendeta, penatua, diaken, bahkan setiap hal orang yang ada dan terpanggil untuk melayani Tuhan dengan pekerjaannya, maka katong mari melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Katong melayani Tuhan, jangan katong lihat siapa yang katong layani, tapi katong taruh dalam hati dan pikiran bahwa katong hanya bekerja untuk puji dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan katong sebagai jemaat GKPI Negeri Paso, katong tanggal 19 nanti akan diperhadapkan dengan musyawarah kerja. Dan kita percaya sungguh bahwa semua orang jemaat yang nanti terlibat dalam musyawarah kerja di tanggal 19-nya nanti, kita semua adalah orang-orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga katong dapat melakukan proses musyawarah kerja ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dengan lain sayang lain mengalah per lain, bahkan lain menerima kritikan dan pendapat dari lain, supaya katong punya proses pelayanan dalam musyawarah kerja di tanggal 19 nanti akan berjalan dengan segala baik, karena Tuhan menyertai apa yang katong kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari buka hati kita, buka pikiran kita, dan kasih hidup kita untuk terus dan terus melayani Tuhan dengan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan percayakan dalam katong punya kehidupan dari hari lepas hari. Tuhan Yesus menolong dan memberkati katong semua di saat ini. Amin.